Bupati Teluk Wondama yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Wondama, Ketua GOW Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, Ketua Bayangkari atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi pertama, Kepala Distrik Wasyor, para ketua organisasi wanita se-Kabupaten Teluk Wondama, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara Lomba Cipta Menu Pangan B2SA berbasis pangan lokal dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. 3, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4, menyanyikan lagu Mars PKK. 5, sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Wondama. 6, sambutan Bupati Teluk Wondama sekaligus membuka acara lomba. 7, menyanyikan lagu Wondama Ainose. 8, foto bersama. Dan yang terakhir, pelaksanaan lomba. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, kami mengundang Ibu Pendeta Leni Papilaya Sobe untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu kami persilakan. Kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan lomba di siang hari ini, mari kita semua menghampiri Tuhan yang akan saya bawakan dalam agama Kristen, dan yang lainnya boleh menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, sebab besar kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan Engkau telah memperkenankan kami semua ada di tempat ini untuk bersama-sama kami mengikuti dan mensukseskan HUT kemerdekaan 78 tahun yang dilakukan Tuhan oleh tim PKK dalam lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta Engkau Allah hadir, Engkau Allah memberkati kami semua, dan Engkau Allah ambil alih semua kegiatan ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, bahkan Ibu Ketua PKK, bahkan semua yang ada Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau Allah campur tangan dan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Bapak Bupati dan semua yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya lomba ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita di dalam doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Dari Bandung
atas keterlambatan kita pada siang hari ini, tetapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kita yel-yel dulu. Untuk itu saya mengundang Bangkit berdiri. Yel-yelnya saya menyampaikan makanan sehat, Bapak Ibu menjawab pangan lokal mantap. Baik, kita tes ya. Makanan sehat, pangan lokal mantap. Baik, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Teluk Bendama yang kami hormati, Ketua Persib Kartika Chandra Kabupaten Teluk Bendama yang kami hormati, Ketua Bayangkari atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para kepala distrik, para kabak serta dan sekwan, para ketua organisasi wanita se-Kabupaten Teluk Bendama, yaitu Ketua PWKI, Ketua KIK, Ketua Permita, Ketua KWK, Ketua BKMT, Ketua Iwara, Ketua Wawi Bendama, Ketua Lapepa Teluk Bendama, pengurus tim penggerak Kabupaten Teluk Bendama, para juri dan para peserta lomba yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Mengawali sambutan ini, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan karena atas segala kebaikannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-78 tahun dengan melaksanakan lomba cipta menu bersama tim penggerak PKK Kabupaten Teluk Bendama dan seluruh organisasi wanita di Kabupaten Teluk Bendama. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun ini, tim penggerak PKK Kabupaten Teluk Bendama melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal sebagai bentuk partisipasi kita memeriahkan HUT RI dan juga dalam upaya kita menciptakan kasana baru, masakan bergizi dan digemari keluarga dalam upaya mencegah stunting dan menyehatkan anak-anak di Kabupaten Teluk Bendama. Melalui lomba ini kita diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan inovasi-inovasi kita sehingga anak-anak akan menyukai menu-menu sehat yang kita buat. Kita sama-sama tahu sekarang ini sangat banyak makanan cepat saji yang rasanya enak meski minim gizinya, membuat anak-anak kita lebih menyukai makanan siap saji. Hal inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita harus mampu berinovasi membuat anak-anak menyukai makanan yang lebih sehat dan bergizi. Setahun yang lalu, tim penggerak PKK Kabupaten Teluk Bendama menjuarai lomba gemari tingkat provinsi yang kemudian mewakili Papua Barat ke tingkat nasional dengan membawa menu kepi piau sagu atau mie tiau dengan bahan sagu, kroket ikan,
dan kue pia dengan isian ikan. Kreativitas seperti ini tentunya sangat banyak ada di dapur ibu-ibu di setiap keluarga. Oleh sebab itu, hal ini menginspirasi kami untuk membuat lomba di hari ini agar semakin banyak bermunculan kreativitas menu-menu baru yang pastinya akan sangat beragam untuk kita lihat dan kita nikmati. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ibu-ibu yang kreatif dalam menyajikan makanan merupakan awal dari kesehatan keluarga, karena setiap masakan yang dimasak sendiri oleh mama di dapur tentu adalah makanan terbaik, tanpa bahan pengawet, penuh gizi. Namun tidak dapat dipungkiri, terkadang anak-anak kita banyak yang mulai mengenal jajanan sehingga kurang berminat makanan rumahan. Sehingga mama-mama harus semakin berpikir keras membuat beragam menu agar anak-anak tidak bosan, anak-anak berselera makan. Hal ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan juga kemampuan berpikir belajar anak. Untuk itu sangat penting bagi kita ibu-ibu untuk berupaya keras menjaga kesehatan pangan keluarga dengan menu yang inovatif dan bergizi. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh organisasi wanita yang turut berpartisipasi dalam lomba hari ini. Dengan penuh semangat mengikuti lomba ini, harapan saya juga melalui lomba ini kita organisasi wanita di Kabupaten Teluk Ondama akan semakin kompak dalam mendukung pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat, terkhusus masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama. Demikian sambutan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ketua DP PKK Kabupaten Teluk Ondama yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Teluk Ondama sekaligus membuka acara lomba Cipta Menu Pangan W2 SA. Kepada Bapak Bupati kami persilahkan. 20 menit lagi gerak tangan lagi. Jadi saya mewakili bagi pramuka di Pak Sekda, siang baju dinas, jam 1 baju pramuka, sore kami 3 mau latihan. Kemudian tertawa pikir buku. Kami 3 mau latihan masak bikin nasi goreng. Jadi kalau bupati yang waktu bupati Sekda ikut berarti pimpinan OPD semua wajib ikut. Saya bilang sama Pak Wakil, ini bukan soal enak, tapi partisipasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Sekda yang kami hormati, pimpinan OPD yang berkesempatan hadir. Saat ini memang sibuk sekali, cukup padat ini. Hari ini dari pagi sampai malam nih. Ini kita sibuk terus sampai tanggal 17-18 bisa jadi ya. Bapak Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, Kabupaten Teluk Ondama kami hormati, Ketua GOW, kami hormati Ketua dan Wanita Persatuan, yang kami hormati Ketua Persid Ketiga Chandra Kirana, Ketua WNKRI, yang kami hormati para staf ahli bupati. Saya staf ahli bupati ini mereka mesti hadir ya. Kalau kali acara jarang-jarang hadir. Nanti acara apa lagi sebentar pada saat semua di lapangan kita. Para asisten Sekda, para pejabat
Perwira Tinggi Pratama yang hadir pada saat ini, para kabak di lingkungan SETA dan di Sekretariat DPRD, terakhir kata sebut saya sudah, pada yang paling besar itu. Kalau di Pasio, di Boy, nasi, dia ada depannya, di Boy dan nasi ada depannya. Spesial untuk para ketua organisasi wanita se-Kabupaten Teluk Bendama, antara yang PPKI, KIK, bisa tahu dia punya kepanjangan, kita tidak ada kan nomor tahu ya. Perminta, kalau HWK sudah biasa, TPPKK distrik, baik di Pasio, di Boy, Lasi, BKMT, Ketua Iwala, Ketua Bendama, Lapepa, ini biasa ya. Mungkin ada yang belum sempat disebutkan satu persatu, pokoknya kegiatan organisasi wanita sebagai Teluk Bendama, dan juga lebih spesial lagi kepada peserta lomba. Peserta lomba yang hari ini ada hadir dalam rangka lomba menu pangan lokal dalam rangka memperingati HUT hari yang ke-78. Bapak Ibu tamu-tamu sekalian, mungkin yang belum sempat disebutkan, yang kami hormati insan pers, yang kami hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita terus diberi kekuatan. Dan saya yakin ini pagi-pagi ibu-ibu belum bangun dan malam ini pasti tidak tidur baik-baik. Mulai potong-potong bumbu dan lain-lain, pasti sudah bangun lebih subuh, siap-siap untuk persiapkan menu yang ditampilkan hari ini. Jadi, tapi sampai siang ini Tuhan masih berikan kekuatan kesehatan, itu anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri. Kita menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik di hari penting bagi negara ini, kemerdekaan negara Indonesia yang ke-78. Kita masih diberi kemampuan, kesehatan, kekuatan, dan hari ini kita hadir di sini dalam rangka lomba pangan lokal, terutama ini di kesehatan ini. Menu kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal. Ini yang dibilang B2SAK itu ya, atau mungkin salah kayak bisa nanti baik ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Bikara PKK Kabupaten, tapi sampai ke distrik dan kampung yang menginisiasi pelaksanaan lomba ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 tahun ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh organisasi wanita lain GOW dan seluruh organisasi wanita yang telah hadir saat ini dan turut terlibat dalam seluruh acara lomba ini. Hal ini tentu saja sangat baik bagi kita. Pertama, bagaimana kita mengembangkan potensi lokal ini supaya dia menjadi sumber pangan. Ini di satu wilayah di Papua kita dengar berita terjadi kelaparan, dan pemerintah pusat sudah mengambil langkah untuk masuk untuk menangani. Ya, sesungguhnya kalau kita manfaatkan sumber daya yang ada, tentunya kasih keladi, pisang,
kita tidak mungkin kelaparan ya. Di tengah situasi-situasi tertentu, ini kegiatan yang sangat penting. Dan oleh karena itu kegiatan ini tentu saja akan membuat para ibu untuk berpikir berkreasi untuk mengelola sumber daya makanan yang ada, sumber pangan lokal yang ada. Kalau di Kabupaten Lundawa dikelola sehingga menjadi sumber pangan bagi keluarga yang tentunya bukan biasa-biasa, harus luar biasa, pangan yang bergizi. Ini juga tentunya sebagai bagian daripada langkah-langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah dan seluruh stakeholder termasuk PKK, GOW dan pemerintah, Persid K3 Chandra Kirana, Bayangkari dan organisasi wanita yang tadi disebutkan satu-satu, baik organisasi sosial kemasyarakatan yang khusus untuk kaum perempuan, tapi juga organisasi keagamaan. Sama-sama kita memiliki tanggung jawab untuk menurunkan angka stunting dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang ada, karena itu relatif lebih murah. Ini selain juga satu langkah untuk itu, sebuah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, semua kita diberi kewajiban untuk berupaya menurunkan angka stunting sampai di tahun depan itu wakil 14% ya. Harus 14%. Tahun ini kita ada di 21% kalau tidak salah ya. 21 ya Pak Kepala ya, 21%. Kita harus turunkan tahun depan 14%. Ini semua pihak punya tanggung jawab. Ya. Ujung tombaknya ada di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini. Karena setiap hari dengan anak-anak kita adalah bapak, mama dan anak-anak. Kita di Lundawa merupakan daerah yang sangat berlimpah dengan sumber daya alam, baik hasil laut dan sumber daya alam yang lain, baik sungai, ya, ada udang, kerang, kita di sini Belambia, Karawau, apa lagi? Bahasa kali dia di sini apa ya? Karawau, Karati, yang bumi punya ini, ya yang terakhir itu Purumi. Saya sudah jalan cek di Karumantiri sudah tidak ada, Kambumi sudah tidak ada. Kambumi ada sedikit. Di Wasio di sana di Serikat Sanwai sudah tidak ada. Jadi Pak Kadin Perikanan tidak ada. Nanti coba pelihara sedikit yang di Kambumi. Kalau mencari yang besar macam begini, bahasa Lundawa bilang apa ya? Iwan, bukan. Bentuk Purumi tapi besar. Ya, apa? Mandi. Itu ada di telaga Batu Bata di Lumpuh. Kita bawa kemana piara di sini lagi. Hanya ada di sini, tempat lain tidak ada. Jambu beda juga mantap. Kita tambah saja ya. Jadi banyak sumber daya alam di sini yang bisa kita kelola menjadi sumber pangan lokal bagi masyarakat kita. Ini yang disebut dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ya, jadi kita punya makanan bergizi cukup banyak, tapi anak-anak kita stunting. Itu berarti pola makan dalam keluarga yang perlu diatur. Jadi hari sama-sama kita berpikir lomba pangan lokal ini jangan cuma sekedar seremoni acara lomba. Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, Pak Kadin Pertanian, mana lagi ya?
termasuk transmigrasi ya. Oh, pemberdayaan masyarakat mesti berkolaborasi sama-sama untuk bagaimana ada kebijakan daerah untuk pemberlakuan pangan lokal untuk skala kecil, sedang, umum. Kecil itu contoh, setiap kantor tiap hari Kamis kita makan makanan lokal, hari lain boleh bebas ya, hari Kamis atau Jumat kita hari Kamis lah. Untuk skala sedang contoh di tingkat distrik atau kampung. Skala umum kita bikin macam di Bali, hari khusus itu mereka terapkan budayanya mereka, seluruh siapapun dia, seluruh orang di situ. Ya kalau hari itu kita tetap makan kasbi saja, atau makanan lokal supaya pas hari itu orang bisa belanja makanan lokal di situ. Karena itu yang dikeluhkan oleh para ibu-ibu, sedikit orang belajar di sana. Kita harus buat kebijakan itu. Terlepas dari acara pada hari ini, kita juga perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa melaksanakannya, mengelola pangan lokal. Tapi kita mesti hati-hati. Tadi saya jalan lihat dari meja pertama sampai meja terakhir macam terlalu terus kan. Habis enak-enak tuh ini. Saya soal berapa tempat meja yang sebentar selesai penilaian saya mau menuju ke situ. Waktu minta maaf saya sudah break saja. Ya, kondisi masyarakat kita tentunya Bapak Ibu sudah tahu, kita sama-sama bertanggung jawab untuk bagaimana. Saya biasa suka mengatakan begini, walaupun kecil, kegiatan itu kecil tetapi berdampak baik kepada masyarakat, itu kita yakin Tuhan pasti akan memberkati kita karena kita sudah menolong masyarakat kita untuk bagaimana mengelola sumber daya alamnya saja. Kalau dia kelola itu dan baik dan bermanfaat, tentunya dia akan tanam sendiri untuk kepentingan keluarga. Dari tanam sendiri untuk makan, dia bisa sisanya bisa dijual. Tidak ada manfaat-manfaat tambahan lain. Kalau satu kabupaten seluruh wilayah tanam satu komoditi, berarti Perinda punya tugas berat untuk menjual. Jadi bertingkat secara bertahap kita terapkan naik semakin ke atas, maka ada dampak-dampak ikutan yang akan dilaksanakan, dan ini sangat penting sekali. Saya mau tantang ibu-ibu dorong, bisa kan? Yang dong marah ya? Masa itu anak-anak keluar dari HP, GoFood, sebentar lagi motor masuk dengan apa ini, nugget. Sebentar lagi motor masuk dengan HP. Coba kita bikin GoFood pangan lokal, ya. Kita bikin GoFood pangan lokal, satu kali mungkin terkelola secara terpadu. Setelah itu nanti kita untuk membuka opini masyarakat di Wondama, baru mulai kita mungkin termohonnya apakah atau PKK atau bagi Wondama Lapepa punya produk sendiri, silakan. Kominfo punya tanggung jawab untuk menyediakan akses internet. Pak Polda bisa ya. Jadi nanti kalau kita kerja hari Kamis, contoh yang hari kebijakan dari jalan, hari Kamis juga ketemu. Hari ini Lapepa saya sediakan menu apa ini? Bawi Wondama menu apa? Bayangkari, Persib, tinggal masing-masing pesan saja. Dengan catatan belanja kasbi keladi di pasar Iriaki. Sepakat Bapak Kepala Beda dan Kepala Dinas. Sebab Mama lu di Iriaki bilang antara orang datang belanja. Jadi ini saya berpikir terus
strategi apa yang kita buat ini. Kita semua punya tanggung jawab. Mungkin sibuk, jadi itu tidak bisa pergi belanja karena contoh saya, terusan saya punya hobi. Dulu kalau tidak sibuk di Bapeda dengan Maitua, hobi hari Sabtu itu pergi ke pasar belanja sendiri, pulang masak, langsung kami duduk makan. Tapi setelah mulai sibuk ini, setelah pernah belanja, kita mau belanja juga, tapi tiap hari 1, 2, 3 pick up masuk dengan sayur, ikan di bulu 10, itu mau belanja lagi barang suara di dalam rumah. Jadi ini akhirnya untuk masak nasi goreng ini saya dan Pak Sekda dengan Pak Wakil mesti latihan lagi. Sorry ini tentu jaminan yang tentu latihan. Saya potong bawang, saya potong rica. Ya, itu yang pertama. Coba kita pikirkan kalau beda saya minta tolong untuk coba nanti kumpulan anak kita pada muda untuk mengembangkan itu bagaimana caranya supaya bisa jalan. Itu satu yang kita belanja di pasar Jati supaya mereka punya jualan laku, karena itu yang menjadi kebutuhan mereka. Kita menjawab kebutuhan mereka dengan membuat kebijakan di internal. Yang kedua tadi tidak boleh terhenti di saat ini, tapi kita tidak lanjuti. Harus ada peraturan Patika, kita lakukan pemberlakuan pangan lokal. Kemarin kami di Bali dalam rangka kegiatan BKN, saya bertamu ke Kepala BKN Regional 10 di Denpasar. Hari Kamis itu beliau orang Jawa, tapi wajib pakai baju adat Bali. Pagi sampai sore. Pakai dia punya topi Bali, baju Bali sini, pakai kain, di bawah pakai sandal. Kerja seharian penuh dengan. Ya, kita juga nanti berlakukan di sini pakaian adat dan makanan. Khusus untuk makanan ini kan ada dampak kepada masyarakat kecil kita di bawah yang punya. Yang ketiga, mudah-mudahan satu waktu PKK atau GOW atau Dermaminta atau Persib atau Bayangkari atau Labepa atau Wemodama atau siapa saja kita bikin menu lagi, menu sehat. Tapi bagi 2 kategori. 1, menu sehat umum. Yang kedua, menu sehat untuk kami yang orang tua ini, yang tensi sudah 130, 90, ya Ibu gizi ya, harus supaya itu bukan salah yang kasih naik kolesterol lagi. Iya, karena umur 40 ke atas kita mesti. Tetapi sesuatu hal yang paling penting mungkin saya juga mau tambahkan bahwa kita harus menabung kesehatan, investasi kesehatan. Anak-anak kita harus kita mulai didik untuk makan makanan yang sehat. Sebab orang yang makan makanan sehat itu mereka berumur di atas 100 tahun. Kita punya orang tua dulu tidak ada makanan yang formalin dan apa itu bahan pengawet yang dia gizi ya. Mereka berumur di atas 80, 90 bahkan 100 tahun. Bapaknya PLT Kepala Dinas Keuangan ini, Kepala Dinas Badan Keuangan ini 102 atau 103 tahunnya usia sebelum meninggal ya. 107 tahun baru meninggal ya. Nah makannya dijaga jadi mengolah makanan bagi keluarga bersama dengan menabung kesehatan. Itu bapaknya. Kadang-kadang untuk makan ini ikut mulu. Begitu aja sudah dipulang baru tensi begini, tensi 130/90. Itu hanya saran saja. Ibu guru yang pintar atau orang itu jadi nanti silakan diatur. Tapi makan juga sama dengan kita investasi bagi kepentingan usia yang panjang ya. Itu saja yang perlu saya tambahkan. Sekali lagi saya sangat antusias
dan apresiasi kepada para ibu-ibu baik PKK, GW dan wanita, Persib, Bayangkari, Lapepa, satu lagi, Wali Wandama, ibu yang lain semua dari kecamatan, pokoknya semua sudah. Maksudku tak bisa lupa tadi. Yang terlibat pada hari ini, terima kasih. Sama-sama sudah menciptakan, berkreasi untuk menciptakan penumpang yang sehat untuk dilombakan hari ini, tetapi juga berharap akan lanjut untuk kepentingan kebijakan ke depannya. Sebelum menutup sambutan ini, saya ingin cerita pengalaman kami. Saya hidup di Wasior dengan waktu juga sama sebenarnya kita yang lain ini. Kalau ibu-ibu yang lama di sini siapa ya? Mama Urus Tore. Mungkin ingat saya Mama Mambo ini. Saya punya mama ini daun sukun bisa dibikin jadi teh. Waktu tidak ada teh di toko, aspi bisa jadi nasi untuk kami makan. Apalagi ya, rebung yang tipis itu dibikin jadi semacam ini. Kita melihat kayak mie, pulang sekolah lihat ini ada mie jadi rakus, padahal itu rebung yang diiris halus-halus. Baru masak taruh di meja warna kuning bagus, jadi kita mikir itu mie, padahal itu rebung. Apalagi yang dibikinnya banyak hal ya yang dapat dibuat untuk kami makan, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam keluarga. Tidak ada beras termasuk jagung. Tadi saya lihat ada nasi jagung, saya ingat mama lagi loh. Ingat masa makanan yang begitu, ingat orang tua dulu lagi. Jagung tidak ada jagung ya. Tidak ada nasi ya, jagung jadi nasi untuk kami makan dalam keluarga. Kadang dibungkus dengan dalam jagung, kadang ditumbuk baru dimasak jadi nasi. Nyaman untuk pengganti nasi. Banyak pengalaman ya. Ini ditarik keliling-keliling, saya ingat saya mama lagi nih. Di saat Wasior susah tidak ada apa-apa, beras itu beras yang berkutu dan berulat. Yang kami makan saat itu jadi harus satu-satu dipilih yang bersih yang dibawa. Sekarang baru beras baik, dulu tidak ada beras betet dan lain-lain. Baik, itu saja sedikit tambahan saja. Sekali lagi kami beri apresiasi untuk para peserta dan juga para ibu-ibu sekalian yang hadir pada saat ini dalam lomba menu pangan lokal. Dalam setiap lomba biasanya ada yang menang, ada yang juara, ada yang tidak dapat. Itu hal biasa ya. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita berinovasi untuk menciptakan makanan yang bergizi bagi keluarga. Dan mudah-mudahan kita tidak tahu ya, walaupun tidak juara, tapi dalam kebijakan pemerintah ke depan mudah-mudahan Pak Bapeda pasti ada. Jadi coba kita buat satu kebijakan yang dapat mengakomodasi kreasi dari para ibu supaya tidak cuma sebatas lomba, tapi ada kegiatan lanjutan yang bisa terus berjalan, sehingga kita harapkan terdapat juga dalam aktivitas pemerintahan dan kegiatan-kegiatan lain, tapi juga secara otomatis akan menjadi konsumsi dalam rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat berlomba, tetap semangat ya. Harus sebelum PJK ya, tetap semangat. Dan pada hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bersama Bapak Bupati, Sekda, dan seluruh peserta
organisasi wanita yang hadir pada saat ini, memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama kita semua. Saya menambut event ini 5 kali sebagai tanda dibukanya lomba menu pangan lokal dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-78 di Kabupaten Teluk Kondama secara resmi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sanjong. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutan sekaligus selanjutnya menyanyikan lagu Mudama Ayusi. Hadirin dimohon berdiri. Lomba Cipta Menu B2 SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman, berbasis pangan lokal dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78 tahun. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.